selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara ini, seminar dari Sir Hanoi dengan judul Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dipimpin oleh Ibu Evi sendiri, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Evi. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Deborah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Hanoi yang mana sudah menjalankan semua kegiatan CGP ini atas terpilihnya beliau sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Maka kepada Bapak Ibu di Satuan Pendidikan SMA Budi Murni 1 Medan, bahwa adanya guru penggerak di satu sekolah itu menjadi satu rahmat dan yang pantas kita syukuri. Berhubung guru penggerak ini nantinya akan mendapatkan pelatihan dan juga aksi-aksi yang dapat dibagi kepada kita, sehingga budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah ini akhirnya menjadi seperti Buddhis, tanpa karena diperintah atau karena memang karena satu peraturan sudah mendarah daging, sehingga kita otomatis bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kami berharap Pak Hanoi nantinya menjadi inspirasi dan juga berbagi positif kepada kami, sehingga semua guru tertarik menjadi guru penggerak yang nantinya tentu mengamalkan semua ilmu-ilmunya di sekolah kita ini, dengan harapan semakin baiklah SMA Budi Murni 1 Medan dengan menerapkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Selanjutnya, hari ini kita menerima modul sebagai aksi nyata, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mari kita nanti menerima apa yang dibagi oleh Pak Hanoi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih untuk kita semua dan terima kasih untuk Pak Hanoi. Kita dukung teman sejawat kita ini dengan secara positif. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Deborah. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SMA Budi Murni 1. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tentu kita akan mendengar pemaparan materi dari Bapak Hanoi Lumbargaol terkait tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, untuk Sir Hanoi, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Deborah yang telah membantu saya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Dan saya akan menyapa kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Tapi kita berbicara tentang yang ada di sekolah kita. Kalau berbicara tentang budaya, otomatis kita udah paham apa yang dimaksud dengan budaya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah sebelum kita masuk ke topik utamanya, yang pertama, apa itu budaya positif? Setiap orang, setiap sekolah, setiap instansi pasti punya budaya. Namun kira-kira budaya yang positif seperti apa yang kita harapkan di sini? Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang kedua, apa contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita selama ini Bapak Ibu? Kira-kira budaya seperti apa dan itu menjadi keunggulan sekolah kita? Dan yang ketiga, apa contoh budaya positif yang selalu Bapak dan Ibu terapkan di kelas?
Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas, kira-kira adakah budaya yang positif yang selalu Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di kelas pada umumnya, dan itu suatu menjadi kebiasaan anak-anak kita saat ini? Nah, Bapak Ibu, saya teringat tentang ketika saya dulu, kita kan sering menyapa anak-anak kita begini ya Bapak Ibu. Nah, biasanya tangannya di sini. Saya ingat dulu itu munculnya pertama kali itu dari saya dulu Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Kemudian sekarang itu menjadi kebiasaan, di mana dulu itu hal-hal yang lucu dulu sama kita. Ketika ada anak-anak kita seperti itu lewat dibuat seperti itu, hal-hal yang lucu dulu waktu itu. Kita masih tertawa dan masih terasa asing pada saat itu. Tapi ternyata sekarang itu sudah menjadi kebiasaan dan kita sudah hampir banyak melakukannya semua, terutama anak-anak kita, dan itu sudah menjadi budaya. Dan itu persis saya ingat. Saya setiap ibadah, kebetulan saya sering ibadah di tempat berbeda. Kalau ketemu sama siswa saya, siswa kita Bapak Ibu, mereka selalu menyapa seperti dulu. Selamat hari Minggu Sir, gitu. Di situ Bapak orang tuanya ada. Nah, terkadang sekarang kalau ketemu orang tua siswa kita Bapak Ibu, kalau asal ketemu sama saya, mungkin ada beberapa orang tua yang ikut-ikut seperti ini. Seperti itulah yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya di ibadah di mana saya ketemu dengan anak-anak kita, itu sesuatu hal jadi kayak ciri khas sekolah kita. Dan kebetulan juga setiap mereka melakukan seperti itu, keluarganya jadi berkata, oh iya itu kan dari Budi Murni. Nah, menurut saya itulah sesuatu hal yang baik, masih contoh kecil tapi menjadi budaya yang positif. Kemarin juga saya ke Santo Tomas 1, waktu itu kita di Ibu Alapai, beberapa Bapak Ibu guru ke sana pada saat pembukaan perseni. Pas ketemu sama anak kita, itu menjadi kebiasaan mereka kalau bertemu sama saya. Dan itu menjadi hal teman-temannya berpikir itu aneh, tapi teman-temannya itu malah jadi ikutan kalau mau pulang. Ya Sir, permisi ya Sir, jadi gitu Bapak Ibu. Kurasa itu salah satu yang mungkin yang pernah saya terapkan dan sudah menjadi kebiasaan di kita saat ini. Begitulah Bapak Ibu membahas tentang budaya yang ada di sini. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya dan keyakinan ini Bapak Ibu harus berpihak pada murid. Kalau selama ini kan kita menegakkan budaya ini hanya sebatas karena itu adalah suatu keharusan yang diterapkan oleh sekolah, kewajiban gitu. Nah, kalau sekarang dia tidak harus sesuatu seperti yang sebenarnya terjadi, tapi harus berpihak pada murid ya, nilai-nilainya, untuk mengembangkan pribadi yang lebih kritis, berkorban dan bertanggung jawab. Artinya budaya positif itu harus berpusat pada siswa, dan harus siswa itu sendiri yang membiasakannya, dan itu menjadi hal karakter bagi dia, dan suatu saat nanti dalam kehidupan dia di masa depan akan dilakukan dia itu dan menjadi menyebar kemana-mana. Kemudian topik yang akan kita bahas hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah konsep disiplin, yang keenam adalah posisi kontrol, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu. Karena memang pembahasannya sangat lama dan panjang, izinkan Bapak Ibu saya untuk menjelaskannya agak sedikit lebih cepat, dan mungkin seolah-olah tidak ada ruang untuk kita bertanya ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi kita masuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dengan berubahnya kurikulum-kurikulum yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu, katanya kurikulum itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita sudah belajar yang namanya menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, di sini perubahan positif itu dimulai dari diri kita dulu. Kemudian ini kita menjadi teladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Jadi untuk dengan berubahnya kurikulum merdeka, maka kita juga harus merdeka Bapak Ibu, yaitu dengan mengubah paradigma kita dalam belajar, yaitu memulai dari diri kita sendiri, bukan dari siswa kita sendiri, tapi dari diri kita dulu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru sekarang ini Bapak Ibu seringkali itu dirancang dengan prinsip belajar berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sering kita berbicara tentang berdiferensiasi. Inti dari berdiferensiasi adalah bahwa belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan si anak. Setiap anak itu ternyata memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda.
dan juga bahkan kekurangan yang mereka miliki juga berbeda-beda. Maka kita sebagai guru diharapkan dalam satu kelas itu harus mampu mencari dan menentukan kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak kita dan apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Kalau selama ini kita masih fokus satu topik dengan gaya belajar yang sama, dengan metode yang sama, dengan tuntutan yang sama. Nah, kalau ternyata sekarang tidak lagi seperti itu, maka bisa dikatakan kalau kita dulu mengambil nilai, nah nilai itu kan masih hanya sebatas berapa nilai ujiannya, berapa nilai mata pelajarannya, atau berapa nilai yang didapatkan dalam tugas-tugas dan proyek yang dilakukan. Tapi kalau di sini Bapak Ibu dilihat dari semua aspek, kira-kira anak itu kelemahannya di mana, itu yang harus kita bantu dan itu yang harus kita tegakkan dalam hal diferensiasi. Namun berdiferensiasi ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu, dan kebetulan bukan di sini ranahnya, akan sangat panjang nanti pembahasannya Bapak Ibu. Cuman inilah dia paradigma yang diharapkan, yaitu nanti pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi yang kita ketahui, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam ini. Jadi kalau kita dalam mengajar ataupun dalam melakukan kegiatan di kelas, kita harus tetap berfokus pada profil pelajar Pancasila ini. Itulah paradigma pembelajaran baru yang diharapkan untuk kita lakukan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu sekarang ini untuk disiplin yang kita terapkan di sekolah atau disiplin yang Bapak Ibu terapkan juga di dalam ruangan kelas, itu harus fokus kepada apa nilai-nilai kebajikan universal Bapak yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu misalnya menghormati, gotong royong, sopan, santun, semua yang fokus terhadap karakter Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, berarti kita harus fokus kepada nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan itu apa, dan memiliki motivasi intrinsik itu dari dalam diri siswa Bapak Ibu, bukan dari luar. Nah, saat yang saya jelaskan kira-kira seperti apa maksud saya di sini. Namun sebelum kita bahas terhadap disiplin positif, terlebih dahulu kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, topik yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak kita atau kita juga sebagai bapak dan ibu guru, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa siswa kita bagi dirinya sendiri adalah aktor utama dalam hidupnya. Dan kita sebagai bapak ibu guru juga adalah sebagai aktor utama dalam hidup kita sendiri. Jadi terkadang karena kita adalah bintang utamanya dan siswa kita juga adalah bintang utama bagi hidup mereka sendiri, maka mereka terkadang bebas melakukan apapun yang mereka mau karena menurut mereka itu yang benar, itu yang bagus, dan itu yang membuat mereka nyaman dan senang selama ini. Nah, kita pun sebagai bapak ibu guru, karena kita merasa bahwa kita adalah bintang utama di dalam kelas itu, terkadang kita lupa bahwa kita tidak menyamakan kebutuhan kita dan juga apa sebenarnya yang dibutuhkan anak didik kita. Kita jadi fokus kepada apa yang kita mau jadinya. Nah, jadi kita harus tahu Bapak Ibu yang kelima ini, bahwa memang setiap anak-anak punya ini dan kita juga punya itu, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu Adi, guru wali kelas di kelas 10 di salah satu SMA, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Agus. Beberapa anak di kelas 10 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Adi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, biasanya kalau kita di kelas atau di sekolah menghadapi siswa kita yang bandel seperti ini, apa yang kita lakukan biasa Bapak Ibu? Mungkin kita sudah langsung hubung, langsung kita jewer, atau langsung kita kasih sesuatu hal yang membuat dia jerah.
Nah di sekolah kita kan biasanya seringkali namanya nggak ada nanti efek jerahnya. Nah setelah belajar ini kita Bapak Ibu, mari kita pahami dulu sedikit. Inilah posisinya si Agus di sini. Nah ini tadi disiplin positif tadi. Disiplin positif tadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar mereka. Yaitu Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan si Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi si Agus. Jadi ketika si anak melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu, kita harus tahu latar belakang dia melakukan itu apa. Karena sebetulnya kalau memang dia sadar selama ini dia tidak akan melakukan itu, tapi kenapa selalu berulang dan berulang dilakukan si anak kesalahan dan kesalahan itu? Yang pertama, apabila jawaban si Agus ternyata karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dia sebenarnya karena bertahan hidup. Nah, apakah layak langsung kita hukum dulu si anak ini? Padahal karena dia udah lapar, Bapak Ibu. Apakah langsung kita hukum? Nah, kemudian kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maksudnya ketika dia memaksa teman-temannya mengambil makanan itu menjadi pusat perhatian bagi teman-temannya yang lain. Dia mencari perhatian supaya teman-teman yang lain itu senang kepada dia. Mungkin menurut dia seperti itu. Berarti sebenarnya dia sedang butuh kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima teman-temannya yang lain dengan cara mengganggu temannya yang lain. Kemudian kalau jawabannya adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, artinya berarti si anak ini sengaja untuk mengambil makanan tersebut secara paksa supaya teman-teman itu takut sama dia, supaya karena dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Kemudian apabila jawaban si Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, berarti memang itu kebebasan namanya, kebutuhan akan pilihan. Terakhir, apabila jawabannya adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal itu karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Berarti sebenarnya anak-anak ini melakukan apapun selama ini adalah karena dia mempunyai kebutuhan dasar yang dia belum tahu mengontrol itu. Dan bahkan kita Bapak Ibu sering seperti itu, punya kebutuhan dasar melakukan sesuatu tanpa tahu alasannya. Nah disinilah kita nanti menerapkan budaya positif akan bagaimana yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di sekolah kita. Itulah contohnya. Sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia, yaitu seperti yang kita tahu, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu itu disebut sebagai, judul yang kita tadi adalah motivasi. Motivasi seseorang itu adalah dorongan yang timbul baik itu sadar ataupun tidak sadar dari dirinya sendiri. Nah, motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yang kita ketahui adalah motivasi yang misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau di sekolah ini karena ada sesuatu kalau ekstrinsik. Nah, orang siswa kita melakukan sesuatu itu satu, mungkin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Kedua, mungkin supaya mereka mendapatkan penghargaan atau imbalan, makanya anak-anak kita melakukan itu. Itu disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Tapi dalam kurikulum merdeka atau kurikulum yang sekarang ini Bapak Ibu, kita harus bisa mengaplikasikan ini motivasi intrinsik, yaitu di mana mereka melakukan itu karena memang itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya nilai-nilai kebajikan diri sendiri adalah karena memang itu suatu tanggung jawab yang harus mereka kerjakan atau suatu hal kebaikan yang harus mereka tegakkan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif tadi berbarengan dengan kebutuhan dasar mereka, kemudian juga ada motivasi mereka dalam melakukan itu semua. Nah, cuma yang diharapkan adalah kalau bisa inilah yang diharapkan, supaya mereka menghargai nilai kebajikan diri sendiri, bukan karena supaya mereka tidak dihukum atau supaya mereka menghindari ketidaknyamanan ataupun supaya mereka mendapatkan penghargaan. Jadi dari sekarang katanya Bapak Ibu, kita harus membuat siswa-siswa kita melakukan sesuatu bukan karena, tapi melakukan itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri.
sekali lagi bukan karena dihukum, karena diberikan imbalan dan lain-lain. Nah, itu dia motivasinya tadi. Sekarang kita masuk ke konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal tadi sudah kita bahas Bapak Ibu sebetulnya, dan Ibu Alapai walaupun belum belajar di guru penggerak sudah terlebih dahulu sepertinya mengaplikasikannya. Yang pertama, sekolah katanya yang fokusnya ketika siswa kita salah. Budaya di sekolah kita selama ini kan, termasuk saya juga Bapak Ibu, setiap ada sesuatu yang salah, kalau nggak ada efek jerahnya, kita nggak puas, atau kita merasa bahwa si anak itu nanti akan terus-menerus mengulangi dan mengulangi lagi, sehingga ya akan jadi susah lah kedisiplinan di sekolah ini untuk ditegakkan. Mungkin itulah yang selama ini juga saya pikir Bapak Ibu. Saya juga terkadang sampai sekarang masih setuju dengan pernyataan Pak Boy ataupun mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya, kalau nggak dihukum ya kayaknya siswa itu nggak ada efek jerahnya. Nah cuman kepala sekolah kita kan kemarin selalu menyatakan bahwa ternyata banyakkanlah itu anak kita Bapak Ibu diberangkatkan dari rumah, disiapkan, dibayar uang sekolahnya, tapi sampai sekolah hanya untuk dihukum. Padahal si siswa itu sebetulnya dari sekolah, dari rumah pun udah nggak pengen yang sekolah, tapi tetap dia datang, berjuang dia, walaupun mungkin dia nggak lengkap dasinya, sepatunya dan lain-lain. Nah, kalau katanya kita melakukan hukuman, itu termasuk identitas yang gagal bagi sekolah kita. Yaitu misalnya hukuman itu kan menyakitkan Bapak Ibu. Kalau dia menyakitkan, otomatis siswa tersebut jadi nggak mengulangi lagi. Itu pikiran kita selama ini. Atau membuat mereka nggak nyaman, membuat mereka ketakutan, membuat mereka terpaksa melakukan segala sesuatu karena memang hukuman. Terus mereka terbiasa menyembunyikan kesalahan dan tidak jujur jadinya. Supaya mereka tidak dihukum, ya udah mereka menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga ya kita pun jadi menerima itu maksud si anak, sehingga mereka berbohong. Terus menjadi rendah diri karena kenapa? Setiap mereka kena hukum, ternyata mereka akan menjadi rendah diri. Bapak Ibu, untuk zaman sekarang ternyata katanya memperlakukan hukuman itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu pada saat Bapak Ibu dan termasuk saya juga masa SMA, SMP, kalau ditunjak, ditampar, dipukul, itu kayaknya sesuatu hal yang biasa. Bahkan kalau orang tua kita tahu itu, orang tua kita itu marah kepada kita. Nah itu zaman dulu dan berlaku zaman dulu. Ternyata zaman sekarang untuk generasi Z Bapak Ibu, ketika kita katanya menghukum mereka, itu bisa melukai perasaan dan mental mereka, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Nah itu melukai dan itu nanti ternyata akan dipendam dan dipegang selama hidupnya nanti, dan suatu saat nanti dia akan membenci kita selamanya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita berpikir kalau kita dulu kan dihukum, ya kita malah senang bersama gurunya, kita ingat guru-gurunya dulu, kita senang karena dengan pukulan Bapak Ibu itulah maka saya berhasil. Itu zaman dulu. Ternyata katanya sekarang ketika kita pukul dan hukum mereka, bagi mereka sukses nanti itu bukan malah karena pukulan Bapak Ibu itu yang sukses, bukan itu lagi ternyata. Yang ada dia jadi balas dendam. Kalau nggak ke kita balas dendamnya, mungkin ke yang lain harus dilakukan. Kalaupun dendamnya ke kita adalah suatu saat nanti dia akan membenci dalam hati kepada kita. Dan saya juga sepertinya seperti itu dan terbukti baru-baru ini. Ketika misalnya tidak usah sebut gitu kan, saya kemarin melakukan sedikit kesalahan, saya meninggalkan ruang rapat gitu, memang itu saya salah. Tapi memang ternyata saya jumpai ibu itu, saya minta maaf, ibu itu hanya bilang, tidak, Bapak cabut, Bapak pokoknya cabut. Hanya itu yang dibilang Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang Bapak Ibu, saya cerita sama Ibu Agnes kemarin, saya bilang saya terluka dengan kata-kata itu. Dan lucunya sampai sekarang kayaknya kalau ketemu sama Ibu itu kayaknya menjadi keadaan benci serius. Padahal itu tidak boleh. Memang itu sudah tugas Ibu sebetulnya menegakkan peraturan itu. Tapi dia nggak tahu yang saya butuhkan saat itu apa, dan kira-kira saya mau diperlakukan seperti apa. Saya manusia loh, saya guru loh. Nah itulah dalam pikiran saya Bapak Ibu. Saya masih belum bisa menerima sampai sekarang. Nah itulah contoh di mana saya untuk mengobati diri saya sendiri pun secara mental susah. Padahal saya Bapak Ibu sudah generasi milenial Bapak Ibu, generasi milenial yang artinya masih terbiasa dengan hukuman. Nah kalau ternyata sekarang
itu, ketika itu nanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak tadi lama? Hal itu saja ditanya sama saya, itu seharusnya itu misalnya, saya pasti akan sadar akan kesalahan yang akan saya lakukan. Saya pasti bersadar dan saya pasti tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi kalau dibuat seperti itu, otomatis saya tidak akan mau lagi ke tempat rapat itu. Saya rugi kedua kali. Nah, seperti itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan apalagi lah anak-anak kita yang sekarang Bapak Ibu, kalau kita lukai secara verbal ataupun mungkin dengan hukuman yang lain, itu akan berpengaruh ke masa depan mereka secara psikologi. Dan memang saya nggak ngerti sebetulnya kenapa dikatakan seperti itu, karena saya bukan ahli psikologis gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau hukuman-hukuman itu untuk menyakitkan, tidak nyaman, untuk membuat anak ketakutan, kayaknya di sekolah kita memang itu nggak pas lagi memang Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita sulit menerima, apalagi kita sekarang bergaya hidup oase dan dian yang diterapkan oleh Yohanes Don Bosco, di mana juga kita membuatnya di figura yang ada di depan sana Bapak Ibu, tentang kelembutan dan juga tentang kata menuntut dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi itu katanya konsep disiplin yang identitasnya gagal dan bukan zamannya katanya sekarang Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang dua inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan inilah sebenarnya restitusi yang harus kita lakukan. Tapi kalau belum bisa kita melakukan restitusi, maka kita kasihlah konsekuensi. Nah, ini lumayan bagus sudah dilaksanakan, tapi paling utama restitusi yang harus kita lakukan. Selama ini di sekolah kita, kepala sekolah sepertinya sudah mengetahui yang namanya tentang konsep disiplin identitas yang sukses ini. Jadi ini konsep disiplin yang identitas yang sukses. Nah, itu melakukan konsekuensi. Di sekolah kita sudah selalu diarahkan untuk melakukan memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Tapi harapannya ke depan lagi restitusi adalah penguatan atau memberi solusi. Nah, konsekuensi tujuannya adalah ini penguatan ini jangka pendek sebetulnya. Memang sih lebih nyaman, tapi jangka pendek aja. Terus kemudian masih perlu untuk monitoring berkelanjutan, harus dilanjutkan terus. Misalnya kayak Pak kelas selalu dicatati atau tidak dicatat di depan yang terlambat ada yang rapi. Nah, memang kan tidak kami ulangi Bapak Ibu. Cuma memang itu ternyata masih hanya singkat aja sebentar. Ya mau nggak mau harus capek lagi lah Pak, sehingga wali kelas untuk dimonitor lagi secara berkelanjutan. Kalau nggak dimonitor, maka wali kelas nggak tahu dan siswa tersebut pun malah lepas dan berulang-ulang lagi dalam siswa bilang agak lecetnya, agak dimarahannya, gitu-gitu. Maka tetap masih perlu lagi monitor berkelanjutan katanya. Terus memang peraturan dihormati, tapi hanya sebatas karena itu tadi, itulah yang karena ada konsekuensi dari itu dihormati lah gitu. Hanya sebatas karena melakukan ada supaya takut dengan konsekuensi itu, baru kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya selama ini mungkin sekolah kita ada yang sudah kita lakukan itu untuk merenungi kesalahan mereka, apa yang kita lakukan gitu. Namun tidak diharapkan Bapak Ibu. Tapi ini udah bagus, konsekuensi udah bagus. Tapi jika masih bisa sebagai sekolah yang Katolik yang bergaya hidup oase dan dian, inilah yang harus kita terapkan. Dan sekolah-sekolah penggerak juga sudah mulai menerapkan ini, yaitu mereka melakukan kesalahan, misalnya bagaimana supaya mereka melakukan kesalahan, tapi ujung-ujungnya nanti si anak ini supaya lebih bertanggung jawab atas perilakunya, bagaimana caranya kita memperlakukan mereka. Kemudian ini restitusi juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, gimana caranya supaya mereka jadi menghormati dirinya, dan juga tentang self control, mereka sendiri yang mengontrol dirinya sendiri, dan juga bagaimana caranya supaya mereka bersamaan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, sebetulnya memang untuk membahas restitusi ini masih sangat panjang Bapak Ibu, supaya kita lebih bisa memperlakukannya di sekolahnya Bapak Ibu. Cuma intinya memang karena kita sudah melakukan ini sih konsekuensi, sekarang karena sudah kita lakukan, bagaimana caranya supaya lebih ketika siswa melakukan kesalahan, tapi lebih kepada diri mereka yang melakukan pengontrolan diri. Jadi siswa itu melakukan pengontrolan dirinya itu, dan bagaimana mereka memperbaiki segala kesalahan mereka itu dengan dirinya sendiri. Sama seperti tadi, mungkin karena saya sudah dewasa mungkin ya Bapak Ibu, seandainya si ibunya memarahi saya tadi mengatakan, Pak, kenapa Bapak telat tadi? Hanya itu aja ditanyakan, pasti saya jadi jujur orang yang menjawab. Dan otomatis ke depan mungkin saya akan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan itu. Oh ya, nggak boleh seperti
seperti itu. Nah itu masih di saya. Nah bagaimana untuk generasi Z yang sekarang ini yang mungkin masih tadi mereka melakukan segala sesuatunya berdasarkan kebutuhan dasar yang mereka miliki tadi, yaitu pengakuan, kekuasaan, dan kebutuhan bertahan hidup yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Nah kita nanti fokus ke restitusi lah nanti akan kita bahas lah di selanjutnya. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi tadi kita sudah selangkah lebih maju dengan sekolah-sekolah lain sepertinya, karena Ibu Alpay selalu fokus kepada konsekuensi dan itu hal yang bagus. Sudah meninggalkan hukuman-hukuman yang selama ini kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Dan mungkin sampai sekarang juga masih kontroversi sih sebetulnya gimana caranya mulai siswa kita yang paling bandel itu supaya segera bertobat kan itu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya itulah tugas kita bersama Bapak Ibu. Nah, seperti tadi tentang judulnya konsep disiplin pendekatan restitusi ini, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka inilah tugas kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata dosen pada tahun 2004 di dalam bukunya. Jadi pengertian dari restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau hukuman Bapak Ibu selama ini, ya mereka udah salah, mereka harus tebus ini kesalahan mereka. Kalau enggak, kita nggak puas. Atau kalau enggak nanti kamu ulang lagi masalah apa gitu. Namun di sini mereka harus kita ciptakan bagaimana mereka belajar dari kesalahan mereka itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah bahwa itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakternya, bukan kepada tindakannya, tapi menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya inilah Bapak Ibu, terakhir inilah paling penting. Ketika nanti siswa-siswa kita melakukan suatu kesalahan itu, bagaimana cara kita untuk menguatkan dan fokus pada solusi yang akan kita cari. Itulah dia tentang posisi bagian restitusi. Kita lihat Bapak Ibu contoh perbedaan kasusnya, misalnya begini. Saat siswa tidak mengerjakan tugas, kalau hukuman kita biasanya harus hukum dengan Bapak Ibu, misalnya menghukum siswa menghormat bendera di satu les, kalau enggak duduk di lantai selama satu les, atau kalau tidak masuk sekolah atau keliling lapangan olahraga, atau guru kita marah-marah dengan nada yang sangat tinggi sehingga membuat guru ketakutan. Itu biasanya hukuman. Nah kita sudah meninggalkan ini dulu Bapak Ibu. Kemudian ini yang kita lakukan, dan ini sudah mulai membaik, konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat jadinya. Dan ini mungkin sudah diterapkan sebagian. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan di sini. Guru tetap tegas dia, tapi bukan ada yang tetap memperhatikan dari suaranya, dan dengan cara itu nanti ya siswa menghormati peraturan karena ketegasan si guru. Namun di sini restitusi adalah guru menanyakan, langsung ditanya dulu nih katanya, keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya ketika dia tidak mengerjakan PR, yang kita tanyakan adalah apa keyakinan kelas kita. Nah, cuma kita belum mengetahui Bapak Ibu, ternyata keyakinan di sini kalau di sekolah kita istilahnya kesepakatan kelas. Namun kesepakatan kelas itu masih level yang rendah Bapak Ibu. Jadi kesepakatan katanya harus kita ganti menjadi keyakinan. Kita tanyakan dulu apa selama ini keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Karena jika dia tidak mengerjakan tugas itu kira-kira sudah melanggar keyakinan yang mana. Kemudian kita tanyakan kepada mereka apa yang harus kamu lakukan. Jadi tidak lagi langsung menghukum, tidak langsung memberikan sanksi katanya, tapi kita mempertanyakan dulu keyakinan yang sudah ada pada saat di kelas ada, pada saat mata pelajaran kita juga ada Bapak Ibu, sepertinya keyakinan atau kesepakatan kelas kalau kita mengajar, istilahnya semacam golkar lah ini Bapak Ibu. Nah kemudian di sini dia guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Memang kita fokus ke nomor 1 dulu Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinannya dulu. Artinya setiap siswa melakukan kesalahan ada
di dalamnya. Sama seperti yang sudah diapakan Pak Kirsan tadi, bahwa kita tahu nggak sih sebetulnya masalah anak-anak kita yang latar belakangnya. Nah, seperti itu. Kenapa seseorang melakukan kesalahan? Nah, itulah dia Bapak Ibu yang kita lakukan katanya restitusi. Tapi jika memang belum sempurna ini, kita sudah melakukan konsekuensi selama ini dan ini sudah baik di sekolah kita. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai bapak guru dan ibu guru. Pertama adalah kita, apakah posisi kita sebagai pengurus selama ini Bapak Ibu di sekolah. Kemudian apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau apakah kita berposisinya sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, kita menentukan posisi kita selama ini Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Nah, seperti inilah contohnya. Kasusnya, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kan? Kalau kita sebagai penghukum, maka ini dia, kita bilang saya tidak mau tahu, pokoknya kau berdiri di sana. Jika lo enggak, suruh orang tua mengantar ke sini sekarang, topi muda sini, cepat, saya nggak mau tahu. Kalau dari situ bawa. Nah, ternyata begitulah hukumannya. Terus kalau enggak, setelah upacara lari keliling lapangan basket 5 kali ya. Nah, saya ingat dulu kita pernah melakukan ini memang, tapi masih sesuai dengan zamannya dulu. Tapi sekarang nggak sesuai lagi katanya Bapak Ibu. Nah, inilah posisi kita sebagai penghukum kita selama ini. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, ada juga nih membuat merasa bersalah. Saya kecewa nak sama selama ini. Kamu nggak menghargai hidup loh. Kenapa kamu jadi bawa topimu? Kasihan sekali lah anakku, setiap hari harus jaga ke kepala sekolah nanti. Kayak mana nih kau nak? Nah, ternyata dengan cara-cara ini itu katanya itu membuat siswa jadi merasa bersalah. Apakah ini posisi kita atau tidak? Terus kemudian posisi teman. Mana nih jasimu, mana sepatumu? Itulah, tapi nanti jangan lagi bawa ya. Dalam bro, masuk ke kau. Tapi kali ini aja ya. Gitu. Posisi teman. Selanjutnya pemantau. Nah, kita sudah mulai di sini. Kita nggak lagi di sini. Menurut saya sudah banyak kita yang di sini lagi. Menurut saya mungkin ada beberapa, tapi nggak di sini. Mungkin ada di sini beberapa. Teman mungkin ada, termasuk saya juga kan sekali. Terus pemantau. Kamu tidak lengkap hari ini nak. Nah, misalnya kenapa tidak lengkap hari ini? Udahlah nak, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu sakit putih. Udah tahu kan nak, selama ini udah. Biasanya kan kalau kita tiket langsung dibuka sepatunya. Tapi karena memang udah tahu saya ini, karena memang itu konsekuensinya dan memang biasanya kita tidak sakit hati lagi sih sebetulnya. Cuman sebetulnya Bapak Ibu, nanti pada saat sekarang kita nggak tahu bahwa ternyata mereka sudah sangat malu ketika mereka tidak pakai sepatu tersebut. Dan itu katanya bagi orang-orang tertentu berpengaruh pada mental mereka nanti. Walaupun memang kita tidak menyakiti, karena memang itu adalah peraturan yang ada, jadi peraturan yang sesuai kesepakatan kita lah. Misalnya ini Bapak Ibu, ini masih umum Bapak Ibu. Ini kalau misalnya dalam kelas, ya kita sendiri yang membuat selama ini mungkin ada peraturan-peraturan tertentu. Kalau misalnya saya di kelas itu kalau siswanya tidak mengerjakan tugas, udah tahu mana konsekuensinya kesepakatannya, udah udah paling misalnya kesepakatannya mengerjakan 5 kali lipat contohnya. Dan ternyata katanya kasus inilah kita manajerial. Walaupun Tuhan sudah sangat baik dan sudah mulai diterapkan di sekolah, memang kita sudah di tingkat yang tinggi. Cuman ini katanya harus diterapkan. Apakah kamu tahu kesalahan kita? Gitu kan? Memang sebenarnya kesannya apa sih Bapak Ibu? Aku pun sama saya ini kayak belum masuk akal sebetulnya. Tapi memang mungkin inilah yang terjadi. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita sendiri katanya nanya, dan harus sendiri yang menjawab, dan harus sendiri yang melakukan. Itulah katanya Bapak Ibu. Dan harus ada di sini nanti apa keyakinan kelas kita. Jadi mulai nanti Bapak Ibu, ternyata sejak kita masuk dalam ruangan kelas, kita harus bikin. Selama tidak ada kesepakatan kelas, tapi itu masih akan mulai kelas. Sekarang bagaimana dengan guru bidang studi? Itu harus tertulis dan harus dipikirkan bersama-sama. Nah, itu namanya keyakinan kelas lah sekarang, bukan lagi kesepakatan bahasanya. Dan begitulah dia posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kira-kira kita selama ini di mana? Apakah di sini, atau masih bercampur semuanya? Atau apakah sudah mulai pemantau?
harapannya kita di sini, tapi jika memang lebih bagus lagi, harapannya kita di manajerial. Yang pasti Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan segala sesuatunya itu punya alasan tersendiri bagi mereka masing-masing, dan kita pun sebetulnya punya alasan tersendiri. Tapi memang pasti kita harus ingat, janganlah kita sampai melukai mereka secara perkataan dan juga perbuatan atau fisik. Memang betul Bapak Ibu, kebetulan saya kan adanya bisnis kecil kan, pulang sekolah saya di sana, kadang anak-anak kita ke sana ya Bapak Ibu kan. Ya jujur aja saya itu kadang jadi tukang gosip lah, tapi memang sebagai pendeta sebetulnya Bapak Ibu, sering anak-anak kita ini memang menceritakan tentang kekurangan Bapak Ibu guru sekalian kita, tapi yang mereka ceritakan adalah yang melukai perasaannya. Saya pikir selama ini, tapi bapaknya tuh anak sampai itu, kan bagusnya tuh anak sama bapak itu. Iya sekarang mau gimana lagi sebenarnya, awalnya bisa itu sekarang katanya, tapi dalam hati pokoknya nanti pas sekali BBM, terus nanti bapak lu tidak mau lagi BBM, gitu. Terbukti mungkin selama ini ketika kita ada cara bapak ibu kan, saya bikin membuat di sosial media di story saya Instagram yang satu lagi. Kadang semacam kalau ada lebih dari zaman-zaman dulu Bapak Ibu yang sudah ada distan dan lain-lain, ketika mau minta bantuan aja sebetulnya, entah maunya mereka memberikan sesuatu ke sekolah semacam dana gitu kan, tapi kayaknya mereka keluarannya kayak terbuka itu dulu, itu masih di situ Pak ini masih fokus sama cewek-cewek, gitu dulu. Jadi kayak oh nggak ada hal yang baik yang kalian lakukan, kan kayak gitu kan. Padahal mereka yang pintar-pintar Bapak Ibu. Makanya saya bilang kenapa siswa-siswa kita yang pintar setiap ada kegiatan sekolah kan mereka nggak mau datang. Tapi memang ada juga siswa-siswa yang mandal, udah kita banget, kita hajar pun zaman dulu. Setiap ada kegiatan sekolah mereka paling utama sih datang. Makanya saya kadang masih bingung juga yang mana sebetulnya yang harus kita lakukan. Tapi itulah faktanya, siswa-siswa yang pintar itu jangan kita menyakiti mereka dulu Bapak Ibu. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang melukai mereka. Nah sampai sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita kalau datang ke tempat saya, jujur Bapak Ibu kan saya nggak bertanya, maaf Bapak Ibu, saya tidak pernah menanyakan kekurangan ini siapa. Tapi memang mereka sendiri yang selalu cerita sesama mereka. Bapak ini tadi mau maklum siapa dan kurang ajar memang itu karena mulutmu itu gitulah. Nah kadang ada yang cerita ke sekolah, kadang katanya asal lewat Bapak itu udah dari urusan aja. Tapi kan aku nggak pernah dulu, pernah kalau tanya cewek enggak katanya. Tapi kenapa kau harus lari? Mau saya benci aja yang membuka jadi gitu katanya. Ini kalian terjadi Bapak Ibu yang misalnya juga Bapak Ibu sering kan muncul lah kenapa harus kepala ini lah kena gitu yang selalu Bapak Ibu. Jadi memang ternyata selama ini mereka bukan menjadikan menjadi motivasi rupanya, tapi mungkin menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang merendahkan mental mereka untuk saat sekarang. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu, itu pengalaman saya, dan semoga dengan cara seperti ini nanti kita mungkin seperti tadi Bapak Ibu, saya belum pintar menerjemahkan manajerial ini. Inilah mungkin setidaknya kita lakukan dulu yang selama ini sudah mulai diterapkan. Kalau ini nanti panjang ceritanya dan bisa kita pro dan kontra begini Bapak Ibu. Nah itulah tadi mengenai ini ya Bapak Ibu. Lanjutlah kita ke keyakinan kelas, dan mungkin ini yang terakhir. Apa sebenarnya keyakinan kelas? Sebenarnya semacam kesepakatan ya Bapak Ibu. Cuma kita tidak boleh lagi mengatakan itu peraturan, tapi sekarang atau kesepakatan tidak boleh lagi. Kita harus bikin yang namanya keyakinan kelas itu. Nah, kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja gitu? Misalnya begini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Nah, selama ini yang terjadi adalah pasti jawaban anak-anak menghindari polisi atau masih di situ sebatas di situ doang. Mereka nggak menyadari bahwa dalam keyakinan kelas ini harusnya jawabannya adalah untuk keselamatan yang paling utama. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker kemarin dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya supaya satu itu peraturan sekolah. Terus kemudian itu sudah kalau nggak cuci tangan nanti nggak pakai masker ya boleh masuk ke sekolah. Kebanyakan itu jawaban anak-anak. Tapi sebetulnya kita harus sadar bahwa sebenarnya itu untuk kesehatan ataupun keselamatan mereka sebetulnya. Jadi bedanya kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita harus fokus kepada nilai kebajikan apa yang harus mereka dapat rupanya dengan melakukan itu. Rupanya
Jadi mereka melakukan itu supaya mereka yang memang sadar bahwa itu untuk keselamatan diri mereka, bukan mereka menggunakan helm supaya ada polisi dan lain-lain, supaya ketangkap, supaya tidak ketangkap kamera misalnya. Begitu juga yang tidak untuk kesehatan mereka, untuk keselamatan mereka, dan harusnya itu jawabannya supaya kami selamat, supaya kami sehat. Itu jawaban anak-anak seharusnya. Tapi yang terjadi di sekolah kita mungkin banyak menjawab supaya kami dihukum, masih kepada itu. Jadi mereka melakukan segala sesuatu. Anak-anak kita mungkin selama ini banyak melakukan segala sesuatu karena takut dihukum, atau mungkin supaya mendapatkan imbalan aja dari bapak ibu gurunya. Itulah yang terjadi bapak ibu. Nah sekarang keyakinan inilah kalau bisa kita buat, mereka melakukan segala sesuatunya fokusnya kepada nilai-nilai kebajikan aja, nilai-nilai yang baik. Satu nilai-nilai Dumbusco yang selama ini diajarkan bapak ibu, fokusnya ke sana lah. Nah, oleh karena itu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Prinsip-prinsip universal itu adalah hal-hal kebenaran umum yang selama ini, hal-hal yang benar, hal atau nilai-nilai yang benar, misalnya saling menghormati untuk keselamatan, kesehatan, atau tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus menurut dosen tadi, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu adalah kalau keyakinan ini memotivasi mereka melakukan segala sesuatu itu karena sudah dari dalam dirinya, bukan lagi karena dari luar dirinya sendiri, ya karena hukuman dan lain sebagainya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana supaya kita melepaskan anak-anak kita ini melakukan segala sesuatu bukan karena peraturan-peraturan yang ada, tapi karena memang itu sudah sesuatu hal yang harus dilakukan dari dalam diri mereka. Itulah katanya keyakinan kelas tersebut. Nah, cara membuat keyakinan kelas sama ya Bapak Ibu dengan cara membuat kesepakatan kelas yang kita masuk. Tapi ini selama ini kita dengan kesepakatan kelas biasanya pada saat perwalian kan Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita juga harus punya guru bidang studi masing-masing di kelas itu seperti apa. Misalnya kita harus keyakinan kelas itu harus dibuat dari siswa itu sendiri. Kita tanyakan kepada mereka kira-kira apa yang harus dari keyakinan kelas kita, apa saja nih yang harus kita lakukan, seperti itu dari mereka, kesepakatan dengan mereka. Kemudian kita catatlah masukan-masukan mereka itu, kemudian kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Misalnya selama ini di kelas kan kalau kita lihat peraturan-peraturan di kelas ada itu tidak hadir sekali, tidak dilaporkan pada gurunya denda 5.000 kan itu Bapak Ibu, itu kan negatif sebenarnya. Terus kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ternyata jangan itu tidak boleh lagi dibuat dalam sekolah yang baik. Kata jangan itu harus dirubah kata-katanya. Misalnya jangan membuang sampah dengan sembarangan, harus menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hanya masalah bahasa ya Bapak Ibu sebetulnya. Cuman yang maknanya negatif itu harus kita ubah nanti menjadi positif. Atau misalnya jangan lari-lari di koridor, misalnya kan harus kita ubah menjadi berjalanlah dengan pelan di koridor. Itulah katanya keyakinan kelas yang harus kita buat, atau keyakinan kelas fokus juga kepada mata pelajaran masing-masing. Terus kita tinjau nanti kembali daftarnya itu curahan pendapat mereka masing-masing. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak katanya Bapak Ibu. Bagaimana supaya keyakinan itu yang benar-benar mereka ingat, yang paling fokusnya aja yang mereka lakukan. Kemudian nanti warga di sebuah sekolah bisa meninjau bersama-sama lagi. Baru disitulah nanti kita ditandatangani bersama. Jadi makanya nanti pada saat direstitusi tadi Bapak Ibu, ketika mereka melakukan kesalahan, bukan lagi kan kita harus nanya kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Coba kau ingat nggak di kelas kemarin? Kalau misalnya kau tidak pakai kaos kaki, apa kemarin keyakinan kelas yang mana itu? Itu tidak menghargai diri saya sendiri lagi. Ya sudah, kira-kira kamu tidak menghargai diri, masih akan kamu lagi ke depannya. Tidak, misalnya kalau tidak, baiklah saya hanya akan melihat lagi dan seperti apa kira-kira. Dan mungkin kita catatlah, mungkin kita seperti yang Pak Jabal, saya seperti itu juga, dicatatnya, ditandatanganinya.
Jadi juga tidak ada marah-marah di sana, tidak ada hukum-hukum lagi di sana, dan mungkin ini juga sudah kita lakukan juga seperti ajaran di Pak sebetulnya. Cuma mungkin lebih kepada follow up-nya mungkin yang harus kita tegaskan lagi. Nah, kemudian keyakinan kelas ini harus diletakkan di tempat di mana yang paling gampang dilihat. Jadi ketika kata yang ditempelkan itu mau nggak mau, penghukuman di sekolah ini bukan lagi berdasarkan konsekuensi tadi lagi sih, tapi lebih kepada keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu, itulah sedikit dari apa yang saya lakukan tentang keyakinan kelas. Namun, disinilah contohnya Bapak Ibu, bersikap positif. Misalnya tampak seperti atau tidak tampak seperti, sebenarnya ini agak gitu Bapak Ibu. Yang pasti tadi membuat keyakinan kelas itu kesepakatan kelas ya. Hanya saja ada yang berubah, bukan kesepakatan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi terlalu ikut sebetulnya, cuma perlu misalnya bersikap positif. Inilah yang harus inilah keyakinan kelas. Satu, bersikap positif. Dua, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Cuma kalau kita jabarkan lagi ya, misalnya bersikap positif itu seperti misalnya hadir tepat waktu, terus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Sebetulnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, cuman belum, ternyata selama ini kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah keyakinan kelas yang bersikap positif. Itu dia. Cuma masih sering kita baca-baca ada dia denda 5.000 lah, 5 kali nggak datang denda 10.000, atau misalnya tidak telah di bawah, maka mau nggak mau ya harus buka pintu langsung duduk di lantai. Karena itu sudah kesepakatan kami kata Bapak Ibu guru, dan itu saya juga seperti itu dulu. Itu kan sudah kesepakatan kita nah. Pokoknya telah buka kelas, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya langsung duduk aja di bawah. Oke, memang kesepakatan ya di Bapak Ibu. Tapi sebetulnya di dalam hati mereka kita nggak tahu apa yang mereka rasakan dan dendam apa yang mereka berikan untuk kita. Jangan-jangan di dalam katanya di dalam kantong itu ada kertas buku dan berlobek kata itu menggantikan kita. Dirobek-robeknya atau bahkan kalau bisa pulpennya itu mau dipatahkan, kalau bisa dilempar ke kita. Nah itu bagi orang-orang tertentu Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang terjadi bagi mereka. Nah jadi tidak tampak seperti, maksudnya gini, pokoknya sering hadir terlambat, pokoknya tidak kelihatan lah, pokoknya tidak terlihat lagi yang sering terlambat ya, tidak kelihatan lagi yang berpakaian berantakan, atau tidak berdoa sebelum dan sudah belajar, tidak lagi. Terus belajar dengan semuanya sendiri, nggak lagi, tapi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terus mengikuti dan mengerjakan tugas lebih dari waktu yang ditentukan. Nah, harusnya mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Acuh dengan kebersihan kelas, di sini menjaga kebersihan kelas. Artinya ini pun boleh Bapak Ibu, yang tidak nampak seperti itu boleh. Ya bisanya, tapi di sini tidak ada lagi kata-kata yang bermakna negatif. Terus untuk percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, misalnya nampaknya yang kelihatannya gimana, saling menyayangi, menghormati dan bekerjasama, jujur dan mandiri, bersikap baik, ramah dan santun, memakai barang orang lain dengan seizinnya, atau mengembalikan barang punya teman yang sudah dipinjam dan mengucap terima kasih, yang tidak tampak seperti, tidak, pokoknya tidak saling menyayangi, menghormati dan individualis berubah menjadi ini, berbohong dan menguntungkan kepada orang lain berubah menjadi jujur, bersikap tak acuh kepada sesama menjadi bersikap baik, memakai barang-barang lain dengan tidak izin langsung harus izin, tidak mengembalikan barang punya teman yang sudah dipinjam dan menaruhnya sembarangan harus dikembalikan dengan baik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mungkin ini Bapak Ibu, kita bikinlah nanti entah kapanpun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing atau keyakinan sekolah. Jadi suatu saat nanti orang-orang datang ke sekolah kita tidak akan pernah lagi mendengarkan kata peraturan dan kata kesepakatan, tapi yang ada adalah keyakinan. Karena itulah nanti yang mereka yakini, yang mereka yakini itulah yang mereka lakukan. Jadi bukan yang mereka lakukan itu adalah kesepakatan, tapi yang mereka yakini itulah yang mereka lakukan. Itulah yang harus kita buat untuk mendidik karakter-karakter mereka Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, tadi kan sebetulnya kita membahas apa yang sebenarnya tadi budaya positif Bapak Ibu. Cuma lebih banyak di sini fokusnya membahas yang namanya
hukuman dan posisi kontrol kita seperti apa. Itu kan Bapak Ibu dari tadi. Nah cuma memang yang mau kita lakukan di sekolah kita adalah ketika kemarin pengajar praktik saya datang ke sekolah, pas saya lewat, siswa saya datang, "Morning sir," lagi Pak, gitu mereka. Dan itu membuat pengajar praktik saya harus begini ya Pak gitu. Jadi kayak mungkin setiap siswa memang saya bilang selalu di kelas. Nah kalau jumpa sama saya, ayo kita saling sapa. Atau sebelum kami nyapa kalian, saya bilang, atau kalian aja. Nah ini memang selalu sampai sekarang mungkin ke Bapak Ibu guru juga segitu ya para anak kita. Cuma sama saya terangkan di kelas dan itu semacam suatu keyakinan. Jadi bukan lagi keharusan, tapi keyakinan yang harus dilakukan. Dan ujungnya termasuk kadang ada beberapa orang tua, termasuk orang tua anak didik saya lah, termasuk yang tahun lalu. Kalau mungkin saya 3 tahun wali kelas mereka, dan orang tuanya kadang kalau jumpa sama saya, Bapak Ibu jadi gini, setiap menerima rapor, kadang jadi kayak gitu. Karena mungkin itu jadi budaya Bapak Ibu. Nah sekarang apalah nanti budaya positif lain dari hukuman-hukuman tadi ya Bapak Ibu, tapi harus ada yang kita ciptakan budaya positif di sekolah kita yang benar-benar membuat sekolah kita sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya SMA Negeri 2 Baligi, kalau ketemu kakak kelasnya, mereka harus "Selamat siang Kak," harus kayak gitu sama kakak kelasnya. Bagaimana lah mungkin dengan sekolah kita, kira-kira apalah yang harus kita lakukan supaya itu menjadi budaya. Terus kemudian di kelas juga apakah memang ada Bapak Ibu, kalau boleh sedikit share, ini mungkin penutupan sebenarnya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kebetulan karena di video juga sebagai laporan kan, Bapak Ibu ada nggak budaya positif atau hal-hal positif yang selalu Bapak Ibu terapkan setiap masuk kelas? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Boleh nggak angkat tangan dulu sebentar untuk berbagi dulu apa yang selalu diterapkan? Gitu, Ibu Deborah dulu. Oke, baik Dr. Hanroy, terima kasih kesempatannya. Budaya positif yang saya lakukan sebelum saya memulai pembelajaran, siswa-siswi harus berdiri dan siap menyanyikan lagu nasional. Nah, itu ternyata ada juga guru yang mengikuti. Nah, itu yang saya terapkan oleh saya mengajar di sini. Iya, dan saya pun memang melihat itu. Jadi setiap ibu datang, mereka berdiri dan juga udah ada kayaknya orang berdiri depan yang untuk memimpin lagu kebangsaan dulu sebelum masuk. Ya, itu adalah budaya yang tidak selalu ada. Dan mungkin itu agak sedikit besar sebenarnya. Ada nggak hal kecil lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan yang itu sebetulnya setiap hari atau sering Bapak Ibu lakukan di kelas? Tidak harus besar-besar sih gitu. Kira-kira kepada Bapak Edison. Baik, kalau saya biasa masuk di kelas itu sudah pembelajaran saya selesai. Maka untuk menutup pembelajaran biasa saya berikan ucapan selamat siang. Maka anak-anak dengan semangat baru harus menjawab siang tetap semangat itu. Dan ada sebuah kewajiban kepada setiap anak saya di kelas bahwa setiap berjumpa dengan guru yang lain bersama saya itu sudah menjadi kewajiban, wajib memberikan salam dan hormat. Itulah hal kecil yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Iya, itu tadi dari Bu Deborah dan juga Pak Jabat, dan saya memang sering memperhatikan itu. Dan Bapak Ibu guru yang lain juga, apa biasanya Bapak Ibu yang selalu Bapak Ibu lakukan? Coba dulu sharing, misalnya setiap hari buat, atau memang kan nggak mungkin nggak ada, atau hanya misalnya kan nggak mungkin misalnya hanya masuk anak-anak kita penghormatan lalu langsung masuk teori, kan nggak mungkin kan? Pasti ada ya Bapak Ibu. Soalnya saya lihat Bapak Ibu, cuman saya lihat semua di sini pas ada, kecuali mungkin yang jarang saya lihat mungkin Ibu fisika yang baru, saya belum pernah memperhatikan. Memang Pak Juanda juga ada sebetulnya yang selalu diterapkan Bapak Ibu. Cuma memang harus dari Bapak Ibu ini untuk berbicara hal positif lah yang selama ini Bapak Ibu lakukan, dan itu ciri khas Bapak dan Ibu di kelas itu. Dan selalu lihat seperti yang Ibu Deborah tadi,
Terus juga Pak Jabat tadi mau betul, dan itu jadi budaya yang jadi kayaknya akan diingat selamanya gitu. Kayak udah orang memang sering itu digosip dari anak gitu kan, maksudnya ya kami jadi tahu lagu-lagu ini, jadi kayak semacam suatu keharusan gitu kan, tapi jadi budaya kayaknya. Misalnya Pak Jabat juga sering seperti itu, terutama yang kelas 10, sekarang udah kelas 11 sering cerita Pak. Sering menceritakan hal positifnya Bapak. Nah sekarang kayaknya dari Ibu Evi dan Ibu Evi ini, karena dulu kan loh Bapak Ibu Evi dulu kan kalau Ibu masih di lantai 2, masih sampai apa ya, masih di tangga, kedengaran suara kakinya kan, anak-anak dulu takut kali sama Ibu Evi katanya kan, pengakuan anak-anak. Tapi kan akhirnya saya lihat Ibu Evi setelah udah lama saya lihat perubahan yang luar biasa sih yang dilakukan Ibu Evi kemarin. Banyak sekali perubahannya, makanya saya bilang Ibu Evi, ayo ikut guru penggerak Ibu Evi, karena memang pas sekali. Sekarang saya lihat Ibu Evi nggak pernah lagi menghukum yang gimana gitu. Ada nggak Bu hal positif yang Ibu lakukan selama Ibu budaya? Iya. Dia tidak pernah duduk setiap mengajar, itu selalu saya bilang. Jadi pertama memang yang saya amati adalah ketika berdoa dan bacaan. Anak-anak ini seringkali berbicara. Gitu. Jadi ketika ada wacana nggak mungkin saya tegur juga. Jadi salah satunya memang saya berjalan, gitu, supaya anak-anak juga fokus dan saya juga fokus mendengarkan apa bacaan kita pada hari itu. Kemudian yang kedua adalah saya membiasakan anak-anak ini untuk tidak takut berbicara. Artinya ketika kita belajar, selalu saya hargai apapun pendapat mereka. Jadi penilaian itu saya tidak mau diambil hanya berdasarkan ujian semata. Jadi ketika mereka berbicara, sudah angkat tangan saya sudah senang sebenarnya. Apalagi anak-anak yang sama sekali atau jarang sekali angkat tangan. Jadi saya selalu memotivasi mereka, apabila ada pertanyaan dan mereka mau menjawab, mereka akan selalu saya beri kasih poin, mau 7, mau 5 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah saya sekarang sangat jarang sekali memberikan tugas kepada anak-anak, karena dalam prinsip saya mereka ya harus punya waktu sendiri bagi mereka, dan saya juga seperti itu. Jadi saya fokuskan semua kegiatan pembelajaran saya harus selesai di sekolah. Jadi tidak ada pekerjaan ekonomi yang dilakukan di rumah. Jadi kita fokuskan hanya di sekolah. Itu sih selama ini saya lakukan. Terima kasih. Ya Ibu Deborah, Ibu Pak Elison, Ibu Evi tepuk tangan untuk kita. Mereka Bapak Ibu bertiga gitu. Oke, kayaknya masih ada lagi Bapak Ibu. Ibu Agnes lah dulu, Ibu Agnes. Yang Ibu Agnes ini terkenal sekalipun katanya udah bakal kaya anak-anak, Ibu ini katanya jiwa keibuannya luar biasa sama anak-anak. Dan jarang bersentuhan anak kita sama Ibu ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengenai karakter anak-anak, jadi saya sendiri membiasakan anak-anak, ya. Mungkin banyak sudah disampaikan kepada Pak Hanoi juga, ya. Jadi saya mencoba untuk menyelami hati mereka, ya, menyelami bagaimana kehidupan mereka. Saya tidak mau langsung mengambil kesimpulan si A itu begini karakternya, tidak. Biasanya saya selidiki terlebih dahulu, apa sih yang membuat anak yang seperti itu. Kemudian dalam mengerjakan tugas pun demikian. Ketika anak-anak tidak selesai, kemudian besoknya dia kumpul, itu tetap saya terima. Kenapa? Karena saya menghargai usaha yang dia lakukan. Saya tidak mau langsung menjudge dia. Saya hargai usahanya, sekalipun itu terlambat. Tetapi ketika dia mengantar terlambat, tetap kita kasih ya semacam pesan kepada dia supaya dia melakukan tugas dan mengerjakan serta mengumpulkannya lain kali tepat waktu, ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang anak itu termotivasi. Kalau kita marahi langsung, apalagi di depan umum, apa yang terjadi? Besok-besoknya dia nggak mau lagi. Kenapa? Karena kena mental. Mau mengumpulkan tugas tapi dia kena semprot. Nah itu kan kita juga yang membentuk karakter anak kita. Jadi saya hanya mencoba dari situ saja. Saya menyelami, saya tarik kepada diriku sendiri. Saya aja pun kadang-kadang guru mau juga melakukan pelanggaran. Apalagi anak-anak. Nah itu dia.
Jadi artinya mari kita berpegang kepada diri kita sehingga anak-anak pun bisa kita berikan semangat untuk lebih termotivasi. Ya, jadi jangan kita hitung-hitung kesalahan-kesalahan mereka, tapi marilah kita tetap memberikan semangat kepada anak kita sehingga ia mau menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, menghargai siswa seperti menghargai diri sendiri. Dan memang betul sih Bu Agnes, bukan hanya karena apa kan. Saya kalau anak di kelas saya pun saya tanya, kayak mana yang kalian nak sama siapa yang nyaman selama ini gitu. Nah, mereka selalu menyebut kebetulan memang nggak tahu kenapa guru-guru yang di sini guru-guru yang benar-benar motivasi anak saya juga. Makanya saya ini sebenarnya ini cocoknya disampaikan sama siapa? Seperti itu saya dari tadi. Muka ibu di sini nggak cocok lagi untuk saya sampaikan. Apalagi kan Bapak Jabat kan di sini tadi ada contohnya Pak Jabat sering kesepakatan tanda tangan semua gini semua lengkap semua di buku Bapak itu Bapak Ibu tengoklah di bukunya gitu kan. Ibu ayah gimana Ibu Agnes. Tapi ya begitu loh Bapak Ibu, karena mungkin waktunya nggak apa kan Bapak Ibu. Tapi harus kebetulan kita semua di sini, termasuk harus juga berbicara Bapak Ibu supaya ada apa kita di video dari matematika lah dulu. Dari matematika, biasanya matematika kan paling siswa-siswa biasanya langsung ngantuk di ceritanya. Nah, cuma ada mungkin sesuatu hal-hal positif yang selama ini Ibu terapkan lah di kelas matematika, kira-kira apa lah Ibu? Mohon berbagi. Mungkin dari saya, jika misalkan siswa-siswa saya lihat sudah mulai bosan, gitu kan, saya bikin ice breaking di bahasa suka. Ice breaking biar rumah semangat sama mereka. Iya ya, jalan pula biasanya di matematika ice breaking. Makasih banyak ya Bu. Dari Pak Juanda lah dulu nih, yang dari olahraga, mata pelajaran yang paling disukai anak-anak. Nah gitu Pak, ada juga Pak yang hal positif yang selalu anak-anak suka dari Bapak gitu lah Pak. Dari saya sebagai guru olahraga, mungkin karena baru-baru saja di sini ya, tapi kebiasaan kita sebagai guru olahraga sebelum praktek ya kita biasakan pemanasan, dan kadang di saat pemanasan itu kita hitungan 1 sampai 8 itu bukan seperti hitungan matematika, tetapi 2 gambar 64. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itulah budaya yang biasa kita lakukan di saat berolahraga. Terima kasih. Ya, ternyata betul kan, setiap orang punya yang semua nanti dapat. Ibu kepala sekolah belakangan ya. Ibu apa dulu? Ibu Iman dulu, yang selalu luar biasa ya. Baik, kalau untuk saya sendiri, yang saya alami sebenarnya out of the box itu sebenarnya sangat susah untuk saya. Mungkin saya mirip-miripnya dulu dengan Ibu Ebi, cuman mungkin karena postur tubuh saya lebih kecil, tapi anak-anak jadinya mungkin lebih tidak takut ke saya. Nah, itu mungkin ya. Tapi memang terus terang saja ini sangat sulit sebenarnya untuk saya. Nah, tapi di tahun ini karena kebetulan saya mayoritas masuk di kelas 10, hanya satu kelas saya masuk di kelas 12. Di awal semester saya sudah mulai berpikir, sebenarnya sudah lama ini dimulai, tapi kayaknya keluar dari zona yang selama ini agak sulit, yaitu membuat yel-yel di kelas, membuat nyanyian khusus kimia, tapi memang yang lucu, yang anak-anak juga suka seperti itu. Nah, yang saya alami sudah beberapa bulan ini, anak-anak jadinya minta sendiri gitu. Ketika saya masuk, aduh ngantuk, bisa kita nyanyi dulu, apa nyanyi kita? Ya nyanyi kita aja Bu, nggak apa-apa gitu. Nah, karena kebetulan ini juga ada gerakan-gerakan yang lucu, jadi mereka juga bisa tertawa sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi begitu saya masuk, memang juga saya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba saya masuk, misalnya 10.3 siap, nah mereka langsung berdiri, oh iya gitu. Jadi menurut saya itu hal yang bisa membantu anak-anak juga untuk
ya menunjukkan, setidaknya menunjukkan ekspresinya ketika dia memang sudah loyo gitu. Bisa kita nyanyi dulu. Jadi mereka meminta sendiri. Mungkin kalau tidak saya siapkan nyanyi itu di awal, mungkin anak-anak akan ya udahlah, apa yang itu bilanglah situ gitu mungkin kan ketika saya sedang mengajar. Tapi memang saya rasa ini juga membuat saya lebih dekat ke anak-anak. Jadi ketika bertemu pun misalnya di lapangan, kimia, asik. Nah seperti itu pun ya mau juga saya jadinya, mereka menari, saya juga ya mengikuti sedikit gitulah. Akhirnya ya tertawa bersama. Kadang memang kita membuka hati untuk anak-anak ini juga, membuat kedekatan ke anak-anak ini juga kan agak sulit. Tapi saya rasa dengan begitu, saya rasa untuk yang kelas 10 sekarang ini, saya merasa punya kedekatan tersendiri dengan anak-anak dengan begitu. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Kimia tadi seperti itu. Kalau ada dulu kimia itu dulu, kayaknya mungkin tak dulu kimia. Matematika kimia tadi rasa mungkin terkait lah matematika. Karena dulu guru kita mungkin bapak ibu kita yang dulu kan, ya begitulah. Jangan kita ngomongin tentang kita mencintai bapak ibu guru kita, bapak ibu. Karena itu kayak gitu zamannya dulu. Memang itu zamannya katanya. Nah sekarang saya tetap masih ada 3 sebelum kepala sekolah yang muda-muda, terutama dulu yang Ibu Farida, Guru Bahasa Indonesia. Nah, apakah ada sesuatu hal yang positif yang selalu Ibu terapkan Ibu? Mohon berbagi Ibu. Kalau untuk saya di pelajaran bahasa Indonesia itu, saya melakukan ice breaking. Ice breakingnya dalam satu pertemuan itu satu orang bernyanyi untuk agar siswa itu tidak bosan. Berarti satu orang di awal-awal ya, semacam seperti di tengah pun, di akhir juga bisa. Berarti pada saat bosan aja ya. Oke. Biasa itu adalah hal positif yang dilakukan katanya. Pak kelas lah dari guru BP. Kebetulan guru BP di SMA Pusat Medan itu tetap masuk ke dalam kelas dan juga mengaku mata pelajaran BK, tapi lebih kepada yang namanya Yohanes Bosco. Di mana Yohanes Bosco adalah pelindung dari yayasan Don Bosco. Nah, itulah dia Pak. Pak kelas. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sendiri mengenai budaya positif yang mungkin saya terapkan, ini sama seperti yang mungkin Bapak Ibu guru laksanakan juga di kelas. Pada saat masuk ke kelas, pasti yang pertama ditanya apakah ada yang tidak hadir begitu. Saya menanyakan itu, kemudian setelah itu saya menanyakan apa kabar semuanya. Jadi selain ditanya kehadiran, kita memperhatikan apakah yang ada di situ dalam keadaan sehat semua gitu. Mereka jawab baik Pak, sehat Pak gitu. Bapak apa kabar? Lanjut lagi pertanyaan mereka. Kemudian berhubung karena mata pelajaran yang kami ambil di sini adalah pendidikan karakter yang berfokus kepada nilai-nilai keutamaan Santo Yohanes Bosco, yang mana materi ini lebih banyak bersifat subjektif gitu, lebih banyak kepada pendapat-pendapat kita gitu. Apa yang menurut saya, apa pendapat saya belum tentu bisa diterima oleh teman yang lain gitu. Jadi banyak nanti ketika kita lagi membahas hal itu, sering mereka berebut untuk berpendapat gitu. Jadi kita buat kesepakatan sebelum berpendapat angkat tangan dulu. Jadi sepakati siapa yang mau berbicara, ya udah angkat tangannya, seperti itu Bapak. Kemudian sebagaimana mungkin yang kami pelajari juga ketika di perkuliahan, ini mengenai posisi kontrol ya. Tadi peran saya sebagai guru BK lebih sering sebagai saya posisikan sebagai teman bagi siswa gitu. Jadi mungkin pada kenyataannya kadang kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah siswa di sekolah ini. Cuman sebisa saya posisikan diri saya sebagai teman bagi mereka, bagaimana agar mereka nyaman bercerita kepada saya, mereka mau membagikan apa yang mungkin mereka alami, mereka membagikannya dengan tidak ada terbebani begitu, tidak merasa apa yang akan mereka bagikan itu menjadi suatu hal
yang akan memberatkan mereka ke depannya. Yang dalam artian mungkin di sini ada kerahasiaan mereka yang ini kepada guru BK-nya. Biarpun pada kenyataannya akhirnya kadang membuat saya kewalahan juga. Pak, saya mau cerita, Pak, saya mau cerita gitu. Nanti ada mungkin 2-3 orang dalam satu hari pengen share ceritanya. Ya, itulah yang harus bisa saya atasi. Mungkin seperti itulah budaya positif yang saya laksanakan di kelas ataupun di luar kelas terhadap siswa kita. Terima kasih. Oke, terakhir sebelum itu kepala sekolah, ibu yang paling muda, yang mungkin baru-baru juga mengajar, kira-kira siapa tahu ada yang diungkapkan selama ini yang membuatnya anak-anak atau kebiasaan positif di sekolah atau di kelas bu. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan saya juga masih baru untuk belajar di sini, tapi ini adalah kebiasaan saya semenjak saya magang di sekolah-sekolah lain. Ketika belajar di kelas, setelah saya selesai menjelaskan, dan pasti itu ada catatan yang perlu mereka catat di papan tulis, dan mereka pasti minta itu kadang untuk difoto, tapi saya sangat menghindari itu karena itu pasti akan tinggal di galeri mereka saja. Jadi saya akan suruh mereka mencatat, dan ketika mereka mencatat, saya akan bertanya kepada mereka, ada mau request lagu enggak untuk mengiringi mereka, maksudnya mendampingi gitu mereka pada saat mencatat. Jadi pada saat mencatat itu tetap mereka tetap mencatat semua dan tidak ada yang merasa bosan gitu Pak. Dan setelah selesai mereka mencatat, lagunya juga selesai dan mereka mempunyai semangat yang baru lagi gitu setelah mereka bernyanyi sambil mencatatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Ibu Alapai menyampaikan sesuatu lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru tadi yang sudah menyampaikan bagaimana budaya positif yang dibuat pada pas mengampu mata pelajaran masing-masing. Ya, apapun itu yang namanya usaha tetaplah itu baik. Namun sesuai dengan yang hari-hari ini sedang dicanangkan oleh Menteri, walaupun tidak karena Menteri dan memang anak-anak kita membutuhkan itu, mohon maaf kalau materi pelajaran sebenarnya kita tinggal klik aja di Google materi apapun itu dan pokok bahasan apapun itu bisa muncul. Lalu pertanyaannya, kenapa lagi harus itu yang kita bahas? Sekarang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya anak-anak kita tanpa kita ajarkan materi yang sama yang bisa mereka dapatkan dari media manapun, mereka dengan menyenangkan dan dengan dari hati sendiri merasa bahwa itu mereka butuhkan untuk bekal hidupnya kemudian hari. Lalu apa yang kita buat sebagai guru-guru Budi Murni 1 di satuan pendidikan kita ini? Yang sudah dibuat tadi sudah sangat baik. Yang pertama, kita memang penting kadang-kadang menjadi teman murid kita dalam batasan tertentu. Maka di saat-saat guru tidak hadir, saya mau 1-2 kali mengimpal. Selesai doa, selesai penghormatan, yang pertama saya tanya, apakah kalian semua tadi pagi sudah sarapan? Alasan saya menanyakan itu berarti saya peduli ketika mereka lapar, berarti saya peduli ketika mereka belum sarapan, berarti saya peduli ketika mereka sakit. Karena empati kita kepada siswa itu akan menjadi salah satu daya tarik bahwa kita peduli sama dia. Apa yang kita sampaikan berikutnya, mudah-mudahan dia walaupun tidak diterapkan setidaknya tertarik. Walaupun seperti yang disampaikan Bapak Harno tadi mungkin dalam jangka pendek, setidaknya pernah tinggal atau lewat dari belahan otak daripada anak kita itu. Yang berikutnya mungkin sebagai guru kita perlu perenungan. Apakah kita guru yang menyenangkan? Apakah kita guru yang ditunggu-tunggu murid atau yang didoakan sakit?
atau tiba-tiba ada pengumuman dadakan rapat? Apakah ketika dikatakan SMA Gunung Kidul 1 tiba-tiba rapat, lalu anak-anak di atas semua bersorak, hore? Atau apakah mereka menjadi sedih? Loh, kok rapat ya? Padahal kan pelajarannya enak. Ini menjadi perenungan sama kita semua Bapak Ibu untuk zaman ini. Jangan-jangan ketika Pak Jabat memberikan materi, sudah melihat ibu semua lagi Google. Waktu ibu fisika menyuruh mencatat, untuk apa dicatat ini? Padahal tinggal foto aja dapat. Nah, kesan-kesan seperti ini. Jadi guru zaman sekarang memang PR-nya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak mudah. Kalau dulu kita berdiri di situ, berdiri. Guru zaman sekarang kita suruh berdiri. Dia sudah 1000 kata-kata kutukan sudah keluar di dalam hatinya. Dan hati itu bisa dilampiaskannya, makanya ada perundungan Bapak Ibu. Saking kesalnya dia, mungkin ada anak guru itu di sini sekolah, itu pun sudah ikut kena imbasnya. Padahal anak itu tidak ada dosa dan salahnya. Hati-hatilah kita memang. Memang kebetulan saya lihat kita yang di sini yang sudah melaksanakan ini semuanya. Tapi itulah dulu. Marilah kita ini mungkin mengalirkan sedikit demi sedikit berbagi kepada teman-teman kita yang masih yakin ketika dia berubah maka dia menganggap dia tidak konsisten. Sebenarnya ketika seorang guru berubah maka siswa pun akan berubah. Kenapa? Loh, Bapak guru aja berubah, apalagi aku. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Banyak hal lagi sebenarnya. Kalau dibilang Pak Harnoy tadi kita masih di yang komitmen, tidak lagi. Sebenarnya kita sudah kepada yang menyuruh anak untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Saya pernah sampaikan itu, mungkin Ibu Ima pernah mendengar, sudah mendengar waktu memberangkatkan anak Porseni, ya. Mungkin Ibu Deborah juga sudah pernah dengan atau Pak Lasmi atau Pak Jabat ketika saya memproses anak karena ada sesuatu masalah. Sama halnya seperti tadi memproses anak. Anak itu harus datang tidak dalam keadaan bersalah. Selalu saya tanya, sudah sahabat tadi nak, apa dimasakan orang tuanya tadi? Sampai beberapa lama dia merasa nyaman, baru saya tanya, kira-kira anak itu tahu nggak kenapa ibu panggil? Sampai ibu kepala sekolah panggil, tahu nggak kenapa? Walaupun agak berat dan lama sampai 3 orang guru menginterogasi, akhirnya mungkin semoga tadi masih saya tinggalkan, mungkin sudah mulai terang benderang dan akhirnya terkait ke sana, terkait ke sana, terkait ke sana. Ketika anak merasa tidak nyaman, mau apapun kita tanyakan, dia tidak akan pernah jujur apapun kesalahannya. Walaupun ini berat, keluar dari zona nyaman seperti dalam Ibu Ima, mungkin saya bisa sedikit memahami perubahan ini. Mungkin karena saya orang tua remaja, anak saya sudah remaja, dan hal itu sudah saya lalui sebagai orang tua. Dan juga mungkin karena saya pernah menjadi salon kepala sekolah penggerak, tapi karena mutasi ke Budi Murni 1 gagal diberikan karena sudah pindah unit. Jadi kami juga di situ menjawab beberapa esai yang selalu berhubungan dengan perundungan, bully, dan eksistensi daripada sekolah, bagaimana membuat budaya-budaya positif supaya anak-anak kita yang zaman sekarang ini diberikan kepada kita menjadi lebih baik, sehingga tidak ada lagi anak yang di rumah sangat baik, hormat kepada orang tua, hormat kepada kakek nenek, semua kebutuhannya terpenuhi, tetapi dia membunuh temannya. Berarti ada yang hilang dari dirinya. Supaya tidak ada lagi anak yang mencucuk temannya pakai pensil, berarti tidak bisa menguasai dirinya ketika emosi dan banyak tanya. Terima kasih kepada Pak Harnoy sudah menjadi CGP, semoga Bapak lulus. Bagilah kepada kami semua apa-apa saja yang bisa meningkatkan kinerja kita di tempat ini. Dan semoga nanti teman-teman yang sekarang mendaftar, Ibu Evi dan Ibu Deborah, juga lulus dan sehat untuk melanjutkan CGP-nya. Sukses untuk Budi Murni 1, sukses kepada CGP Budi Murni 1. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Ya, semoga juga seterusnya Ibu Ima sama Pak Kim ya kan. Semoga juga. Mereka sudah ini, mereka isi sudah. Itulah masih ada yang lain lagi kan supaya lulus Bapak Ibu. Kita berdoa dulu sepertinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu.
Jadi mungkin sebagai menuju ke penutup bahwa dalam calon guru penggerak ini memang banyak sekali ya Bapak Ibu yang saya dapat, dan sebetulnya memang sayang sekali kalau tidak diikuti Bapak Ibu guru yang lain sebetulnya, karena banyak sekali ilmunya Bapak Ibu. Jujur memang kebetulan hanya saja saya karena banyak pekerjaan saya yang lain juga sering terbengkalai kadang. Jadi saya kadang agak telat, agak gimana, kadang pun saya bilang saya bawa alpain, saya mau menyerah aja lalu gitu, karena kadang nggak bisa menyelesaikan semua dan seringkali mepet gitu lah terjadi Bapak Ibu. Nah, cuma Bapak Ibu untuk mengenai budaya positif ini tadi, saya pernah mengajari Bapak Ibu, kebetulan Bapak Ibu guru yang ada di sini semua adalah guru-guru yang selama ini menjadi inspirasi sebetulnya di sekolah kita, dan bahkan bagi saya sendiri sebetulnya Bapak Ibu. Jadi saya hanya menguatkan kembali Bapak Ibu, bukan jadi sok pintar. Mari kita lagi Bapak Ibu menggali lagi budaya positif apa lagi yang harus kita buat di sekolah ini, supaya itu menjadi budaya yang memiliki ciri khas kita yang tidak dimiliki sekolah lain lagi nanti. Dan itu berasal dari kita sendiri rupanya Bapak Ibu. Kalau dari kita sudah mulai membiasakan budaya yang baru bagi anak-anak kita, maka jujur seperti yang dibilang Ibu Alapay, bahwa suatu saat nanti kita tidak lagi sekolah yang kayak apa yang dulu siswa kan enggak ya butuh perjuangan banget lah gitu. Semoga lah dengan budaya-budaya yang kita terapkan sini, ada kira kita 12 orang Bapak Ibu, ayo sama-sama, jangan hanya di kelas kita aja, kalau bisa ya mungkin di luar kelas juga seperti itu. Harus bisa kita Bapak Ibu yang sama-sama kita out of the box, membuat lagi sesuatu yang baru yang benar-benar bisa. Ingat Bapak Ibu, sekarang kurikulum Merdeka tidak lagi fokus kepada konten atau isi apa lagi mau kita ajarkan, bukan itu lagi, bukan mengejar materi lagi rupanya kita, lebih kepada katanya kelas itu harus menjadi kelas yang benar-benar menyenangkan dari situ, bukan lagi suatu hal kayak penjara atau kayak gimana gitu Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya memperkuat kembali bahwa siswa itu adalah aktor utama dari hidup mereka sendiri. Nah sekarang bagaimana kita mendukung aktor utama ini, mendukung mereka menjadi lebih luar biasa. Karena bagi mereka kan aktor utama, maka mereka lebih melakukan apapun yang benar-benar mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita yang datang justru malah dianggap menjadi antagonis bagi mereka. Karena bagi mereka adalah protagonisnya. Nah, jangan kita jadi antagonis bagi mereka yang menjadi penghalang bagi sifat-sifat mereka. Jadi Bapak Ibu, sekianlah dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Semoga ini bukan karena tugas saya, tapi karena memang kita bersama-sama lah melakukannya Bapak Ibu. Udah kita lakukan, sekarang kita tambahkan dan bantu juga saya Bapak Ibu, karena saya melakukan itu, teman saya duluan dong gitu kan Bapak Ibu. Tapi jujur saya sangat lemah. Ayo kita saling membantu. Terima kasih saya ucapkan di sini kepada Pak Ibu Alapay juga, dan saya mau juga kepada Ibu Alapay secara pribadi, karena memang Ibu terlebih dahulu sudah mulai menerapkan sebetulnya Bapak Ibu, menerapkan sebetulnya Ibu, dan Ibu sudah lebih tahu sebetulnya. Dan memang kebetulan setelah belajar guru penggerak ini Bu, memang harus di pimpinannya sih, memang Ibu lah yang lebih istilahnya out of the box lagi untuk mengajak kami Bapak Ibu guru, apalagi untuk memajukan sekolah kita Ibu, walaupun sudah Ibu lakukan dan itu sudah luar biasa. Jadi supaya Ibu jangan menyerah itu aja Bu, supaya Ibu nggak mengeluh terus. Siapa tahu Ibu memang jarangnya mengeluh, tapi tidak mengeluh kepada apa gitu, lebih kepada semangat lagi gitu. Karena saya melihat Bapak Ibu sering kami sharing dengan fasilitator, dengan juga saya instrukturnya dari Jakarta, bahwa saya lihat kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, ternyata saya berada di sekolah yang seperti sudah lebih maju sebetulnya, sudah lebih maju secara pemikiran sebetulnya Bapak Ibu ya. Dan terus juga memang saya lihat kalau kepala sekolah yang lain mungkin sepertinya agak gimana, saya lihat sebetulnya di sekolah kita sudah diterapkan dan sudah selalu sebetulnya pengen diapakan Ibu ini gitu, Ibu Alapay. Dan memang Ibu kebetulan Ibu lah memang yang paling utama untuk mengajak kami Bapak Ibu guru ini, sabarlah. Dan semoga sekolah kita tetap semakin lebih baik dan berjaya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan
Doa mohon dipimpin oleh Ibu Agnes untuk sebagai penutup. Terima kasih Bu. Baik, mari kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.